Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soul-Land 2 episode 117. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, serangan mendadak dari Kekaisaran Matahari Bulan mengguncang garis pertahanan pegunungan Mingdou. Meriam jiwa kelas tinggi menghancurkan benteng utama, memaksa pasukan mundur dengan kerugian besar. Legiun cadangan ke-6 segera diperintahkan bergerak ke kota Radian yang kini dalam keadaan siaga penuh. Di tengah kepanikan itu, Su Yun menunjuk Huo Yuhao dan Dai Luoli menjadi pengawalnya. Namun, Dai Luoli sempat terguncang ingin menyusul ayahnya di garis depan, hingga Huo Yuhao menahannya agar tidak bertindak gegabah. Huo Yuhao sendiri bergerak diam-diam ke medan depan untuk mengumpulkan informasi. Ia menemukan betapa parahnya kehancuran yang ditinggalkan musuh. Benteng hancur, prajurit tercerai-berai, dan moral pasukan jatuh. Adipati Harimau Putih memimpin pasukan yang tersisa untuk mundur, bahkan mengorbankan dirinya sebagai umpan demi memberi waktu bagi pasukan lain untuk selamat. Dengan kecerdikan dan kekuatan spiritualnya, Huo Yuhao memanipulasi pertempuran melalui ilusi dan strategi, memperlambat musuh yang terus mengejar dengan senjata tingkat tinggi. Pertempuran memuncak ketika Huo Yuhao dan Adipati Harimau Putih memanfaatkan teleportasi dan serangan mendadak untuk melumpuhkan komando musuh Ye Yulin, serta merebut kendali dua senjata jarum ilahi Matahari Bulan. Dengan senjata itu, mereka membalikan keadaan dan membuka jalan bagi pasukan yang tersisa untuk mundur melalui gerbang-gerbang hitam misterius. Meski tidak menghabisi Ye Yulin di medan itu, langkah Huo Yuhao menyimpan rencana yang lebih besar untuk kemenangan jangka panjang, sekaligus memastikan keselamatan Adipati Harimau Putih dan sisa pasukan Macan Putih. Di episode selanjutnya, di saat genting, Huo Yuhao memanfaatkan kekacauan untuk melindungi dirinya dan Dai Hao. Ia menggunakan kemampuan imitasi untuk menyamarkan keberadaan mereka dan memilih rute yang tak terduga, bukan menuju pintu-pintu hitam yang sudah disiapkan sebelumnya. Serangan area dari para insinyur jiwa membombardir jalur pelarian utama. Namun keputusan Yuhao yang berani justru membawa mereka ke arah yang lebih aman, tepat di bawah jalur serangan musuh. Sementara itu, Ye Yulin yang memimpin pasukan kembali ke udara dengan wajah pucat. Ia sadar bahwa dua jarum ilahi Matahari Bulan yang sangat berharga kini hilang bersama Huo Yuhao dan Dai Hao. Kedua belas pintu hitam yang menjadi jalan keluar pengawal Macan Putih sudah tertutup, membuat para insinyur jiwa geram namun tak berdaya. Pintu-pintu itu bukanlah objek nyata yang bisa dihancurkan, melainkan gerbang dimensi yang hanya bisa dilalui makhluk hidup. Huo Yuhao berhasil membawa Dai Hao menjauh dari medan perang hingga jarak puluhan kilometer. Keduanya selamat dari kejaran dua legiun insinyur jiwa, meski dengan tubuh yang sudah kelelahan. Energi dan kekuatan spiritual Yuhao terkuras habis, sementara Dai Hao masih dipenuhi rasa ngeri membayangkan betapa tipisnya batas hidup dan mati yang baru saja mereka lewati. Jarum ilahi Matahari Bulan yang berhasil diselamatkan disimpan dengan hati-hati, sementara Yuhao tetap merahasiakan identitas aslinya. Setelah pengawal Macan Putih berkumpul kembali melalui pintu hitam, Adipati Macan Putih berterima kasih dengan tulus. Ia berjanji akan membalas budi penyelamat misterius itu suatu hari nanti, meskipun tidak tahu siapa sebenarnya orang di balik penyamaran tersebut. Namun, Huo Yuhao memilih pergi tanpa mengungkapkan jati dirinya. Keesokan paginya, fajar menyingsing membawa sinar matahari yang cerah, tetapi suasana di Kekaisaran Bintang Luo penuh kecemasan. Pertahanan perbatasan barat mereka runtuh, dan kabar buruk itu cepat menyebar ke seluruh benua. Kekaisaran Matahari Bulan bergerak dengan kekuatan yang jauh melampaui perkiraan 3 kekaisaran lainnya, menunjukkan betapa dahsyatnya pengaruh alat jiwa dalam peperangan modern. Hari itu menjadi titik balik yang mengungkap betapa besar ancaman yang harus mereka hadapi. Kabar invasi ini membuat Kekaisaran Jiwa Surgawi segera bereaksi dengan mengirimkan sekte tubuh bersama para master jiwa kuat untuk menyerang balik. Namun, upaya itu gagal karena mereka dihadang oleh gereja Roh Kudus yang memiliki banyak master jiwa jahat.
Pertempuran yang tidak seimbang memaksa mereka mundur sebelum terkepung oleh pasukan insinyur jiwa lawan. Sementara itu, di garis perbatasan, Kekaisaran Matahari Bulan justru memperkuat posisinya alih-alih melanjutkan serangan cepat, menandakan mereka merencanakan langkah yang lebih besar. Sejak Sutiandra naik tahta sebagai kaisar, perang sudah menjadi bayang-bayang yang tak terhindarkan. Meskipun sebelumnya Kekaisaran Matahari Bulan sempat terpukul akibat ledakan besar di kota Radian yang membebaskan banyak sandera, mereka berhasil bangkit kembali dalam waktu singkat. Hanya dalam setengah tahun, mereka sudah cukup kuat untuk memulai serangan besar-besaran. Perang yang akan menentukan nasib benua pun semakin dekat. Di tengah kekacauan itu, Huo Yuhao kembali ke kota cahaya kekaisaran dengan selamat setelah menjalankan misinya. Ia membawa kabar bahwa pertahanan garis depan telah runtuh, namun sebagian pasukan berhasil mundur. Bendera Adipati Harimau Putih masih terlihat, menandakan sang pemimpin selamat meskipun pertempuran memakan korban besar. Lebih dari 80.000 tentara bintang Luo tewas atau hilang, sebagian besar akibat serangan dahsyat alat jiwa kelas 9 yang jarang digunakan dalam skala sebesar itu. Kekalahan tersebut memaksa Kekaisaran Bintang Luo memperkuat garis pertahanan kedua dan meminta bantuan dari dua kerajaan lainnya. Kota Fajar menjadi titik strategis pertahanan berikutnya, dan Adipati Harimau Putih bersumpah untuk bertahan di sana meski harus mengorbankan nyawanya. Sementara bala bantuan masih dalam perjalanan, beberapa legiun Master Jiwa dikerahkan untuk memperlambat laju pasukan Matahari Bulan. Situasi semakin genting, dan setiap hari yang terlewat berarti nyawa ribuan tentara menjadi taruhannya. Bagi Huo Yuhao, peristiwa ini menjadi pelajaran berharga. Ia berhasil merebut kembali jarum ilahi Matahari Bulan yang sebelumnya hilang, sekaligus menyadari betapa mengerikannya kekuatan alat jiwa tingkat tinggi dalam peperangan modern. Meski kekuatannya terus berkembang pesat, ia tahu dirinya belum cukup untuk mengubah jalannya perang sendirian. Huo Yuhao terus merasa ada yang janggal meskipun keadaan di perbatasan tampak tenang. Perasaannya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, seolah-olah perhitungan mereka salah, tetapi ia tidak dapat memastikan apa yang kurang tepat. Kekaisaran Matahari Bulan yang seharusnya melanjutkan serangan justru diam selama berhari-hari. Mereka hanya memperketat pengawasan udara menggunakan alat jiwa dan memenuhi langit dengan legiun insinyur jiwa. Semua upaya pengintaian Kekaisaran Bintang Luo pun menjadi sia-sia karena selalu terdeteksi. Di sisi lain, jeda yang panjang ini menjadi keuntungan bagi Kekaisaran Bintang Luo. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mengumpulkan kekuatan besar, termasuk 6 legiun Master Jiwa tambahan dan 2 pasukan lapangan utama. Putri Jiu-Jiu sendiri turun langsung memimpin garis depan dan berkoordinasi dengan Adipati Harimau Putih. Bantuan dari Kekaisaran Dowling juga mulai berdatangan, memperkuat pertahanan mereka di kota-kota strategis seperti kota Fajar. Selama masa itu, Huo Yuhao hanya mengikuti arus. Ia tetap menjadi pengawal Suyun dan sesekali memberikan bimbingan kepada Dai Luoli yang penanaman kekuatannya meningkat pesat setelah kebangkitan jiwa bela dirinya. Huo Yuhao lebih banyak menghabiskan waktu untuk berkultivasi sendiri, sementara Dai Luoli terus berlatih keras dengan tekad yang membara untuk menjadi lebih kuat. Situasi yang relatif tenang itu membuat mereka berdua mendekat secara perlahan, meski bayang-bayang perang selalu menghantui. 3 hari berikutnya, bantuan besar dari Kekaisaran Jiwa Surgawi tiba, membawa 30.000 pasukan dan 20 meriam salib ilahi Juj dari Sekte Tang. Kehadiran senjata-senjata ini memperkuat pertahanan Bintang Luo dan memberi harapan baru dalam menghadapi serangan lanjutan yang belum juga datang. Namun, ketenangan yang terlalu lama justru membuat Huo Yuhao semakin curiga. Diamnya pasukan Matahari Bulan bisa jadi adalah bagian dari rencana yang lebih besar dan berbahaya. Kecurigaan itu akhirnya membuat Huo Yuhao memutuskan untuk menyelidiki langsung. Meskipun resiko pengawasan udara sangat tinggi, ia tidak bisa tinggal diam. Dai Luoli yang sudah jenuh menunggu ikut memohon untuk menemaninya. Setelah berpikir panjang, Huo Yuhao menyetujuinya dengan satu syarat. Semua yang mereka temukan harus dirahasiakan, bahkan dari Suyun atau Adipati Harimau Putih sendiri. Sebelum berangkat, Huo Yuhao menunjukkan identitas aslinya kepada Dai Luoli. Dengan menghapus penyamarannya, ia mengungkapkan wajahnya yang sesungguhnya dan melakukan uji darah untuk membuktikan hubungan mereka.
Dua tetes darah yang semula terpisah akhirnya menyatu perlahan, membentuk satu tetes darah besar di dalam mangkuk perak. Pemandangan itu menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Huo Yuhao dan Dai Luoli memiliki hubungan darah. Keduanya terkejut, namun kebenaran itu membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Huo Yuhao akhirnya mengungkapkan bahwa mereka adalah saudara kandung dengan ibu yang berbeda, dan masa lalunya penuh penderitaan sejak kecil di kediaman Adipati. Huo Yuhao menceritakan kehidupan kelamnya setelah ibunya meninggal akibat perlakuan kejam di tempat itu. Sejak usia 10 tahun, ia harus bertahan hidup sendirian, menghadapi bahaya dan kekerasan dunia luar. Ia tidak mewarisi jiwa bela diri macan putih seperti yang lain, melainkan mendapatkan kekuatan mata yang unik dari ibunya. Sejak saat itu, ia bertekad untuk menjadi kuat dengan caranya sendiri, tidak mengandalkan nama keluarga yang pernah menelantarkannya. Keputusan bergabung dengan militer bukanlah demi balas dendam semata, melainkan karena rasa tanggung jawabnya kepada Kekaisaran Bintang Luo. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri di puncak dengan kekuatannya sendiri dan suatu hari menuntut keadilan bagi ibunya. Dai Luoli yang mendengar kisah itu terdiam, merasakan empati dan hormat yang mendalam pada kakak yang baru diketahuinya. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai terbentuk meski diwarnai masa lalu yang pahit. Pertemuan ini membawa kedekatan emosional yang tidak pernah dirasakan Huo Yuhao sebelumnya. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa keluarga, kini ia memiliki seorang adik yang mengakuinya. Air mata yang jarang ia tunjukkan pun mengalir, menjadi pelampiasan dari segala luka yang telah lama terpendam. Dai Luoli menerima kebenaran itu dengan hati yang terbuka dan berjanji akan mengikuti arahan kakaknya untuk menjadi lebih kuat. Namun, situasi perang tidak memberi mereka banyak waktu untuk tenggelam dalam emosi. Huo Yuhao segera mengenakan kembali penyamarannya sebagai Tang Dong dan memperingatkan Dai Luoli untuk menjaga rahasia identitasnya. Mereka berdua kemudian bergerak menyusuri kota yang dijaga ketat, menyadari adanya ancaman tersembunyi yang lebih besar. Kekaisaran Matahari Bulan terlalu lama diam sejak serangan pertama mereka, dan Huo Yuhao merasa sesuatu yang tidak biasa sedang dipersiapkan musuh. Dengan kemampuan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao menemukan bahwa musuh telah menempatkan alat pengintai udara di ketinggian yang sulit dijangkau. Alat ini memantau pergerakan militer dari jauh, memberi keunggulan strategis bagi Kekaisaran Matahari Bulan. Huo Yuhao memutuskan untuk menghancurkan alat pengintai udara milik Kekaisaran Matahari Bulan tanpa melibatkan militer, karena ia yakin bisa melakukannya sendiri. Ia membawa Dai Luoli terbang ke langit, meskipun adiknya itu belum cukup kuat untuk menggunakan alat jiwa tipe terbang. Dengan kekuatannya sendiri, Huo Yuhao mengangkat mereka berdua, membuat Dai Luoli kagum sekaligus terkejut saat menyadari kemampuan kakaknya yang jauh di atas dugaan. Mereka melayang semakin tinggi, melampaui jangkauan pengawasan musuh, hingga kota cahaya kekaisaran tampak kecil dari kejauhan. Huo Yuhao menggunakan kemampuan spiritualnya untuk menyembunyikan keberadaan mereka, membuat penerbangan itu terasa aman dan nyaman bagi Dai Luoli. Di udara yang dingin dan gelap, mereka melaju dengan bantuan sayap jiwa Huo Yuhao yang diperkuat botol susu agar kekuatan jiwanya tetap stabil. Mereka tiba di hadapan alat pengintai udara berteknologi tinggi milik Matahari Bulan. Bentuknya bulat besar dengan sistem penyeimbang dan pengisian daya menggunakan 12 botol susu. Dengan kecermatan dan kekuatan spiritualnya, Huo Yuhao memutuskan kendali alat itu, melepas sumber dayanya, lalu menyimpannya menggunakan alat penyimpanan safir cahaya bintang. Ia tidak menghancurkannya, melainkan membawanya untuk diteliti demi mempercepat pengembangan teknologi pertahanan mereka sendiri. Usai menyelesaikan misinya, Huo Yuhao memutuskan memberi Dai Luoli pengalaman tak terlupakan. Ia tiba-tiba melepaskan genggamannya, membuat adiknya itu jatuh bebas dari ketinggian ribuan meter. Dalam ketakutan yang mencekam, Dai Luoli berusaha mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk memperlambat jatuhnya. Namun kultivasinya belum cukup untuk mengatasi kecepatan itu. Perasaan dingin, gelap, dan tanpa bobot membuatnya hampir putus asa. Tepat sebelum menyentuh tanah, Huo Yuhao menangkapnya kembali. Arus udara dingin menghilang, dan tubuh Dai Luoli kembali stabil di udara. Pengalaman itu membuatnya marah sekaligus takut. Tetapi Huo Yuhao hanya tersenyum, menganggap kejadian itu sebagai latihan mental dan cara memperkuat keberanian sekaligus kekuatan spiritual adiknya.
Setelah memastikan keberhasilan perubahan itu, Huo Yuhao kembali membawanya terbang melintasi langit barat. Mereka menyusuri udara di ketinggian 1000 meter, menghindari pengawasan musuh dengan bantuan kekuatan spiritual Huo Yuhao yang luas. Ia memilih jalur strategis, hanya melewati titik-titik penting yang kemungkinan memiliki alat mengintai udara kelas tinggi. Bagi Huo Yuhao, alat-alat ini bukan sekedar ancaman, tapi juga potensi sumber daya berharga bila berhasil direbut. Saat semakin mendekati pegunungan Mingdou, mereka menemukan pemandangan yang mencengangkan. Area itu dipenuhi alat pengintai udara yang menutup rapat setiap sudut tanpa celah sedikit pun. Lebih dari 50 unit terdeteksi hanya dalam jarak pandangnya. Huo Yuhao terpaksa memperlambat laju penerbangan dan terus bermanuver untuk menghindari deteksi. Sebab beberapa alat khusus mampu mendeteksi kekuatan spiritual, meskipun jangkauannya terbatas. Tiba di titik pengamatan yang aman, Huo Yuhao menggunakan mata takdir untuk menyapu daerah pegunungan. Ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kem pasukan Bintang Luo yang sebelumnya dikuasai musuh ternyata kosong dari keberadaan tentara Kekaisaran Matahari Bulan. Yang tersisa hanyalah pertahanan alat jiwa yang masif, membentuk benteng kuat di perbatasan. Temuan ini membuat wajahnya mengeras, menyadari ada rencana yang lebih besar tersembunyi di balik keheningan itu. Dalam perjalanan kembali, Huo Yuhao memutuskan untuk tidak menghancurkan alat pengintai yang mereka lewati. Ia memilih bergerak cepat menuju kota cahaya kekaisaran sambil menyusun rencana berikutnya. Kepada Dai Luoli, ia menjelaskan bahwa situasi yang mereka saksikan bukanlah persiapan invasi penuh. Semua kekuatan yang dikerahkan musuh sebelumnya hanyalah ilusi besar untuk mengalihkan perhatian kekaisaran Bintang Luo. Kenyataannya, Kekaisaran Matahari Bulan tidak berniat menyerang secara langsung. Mereka menggunakan strategi pengalihan, memperkuat perbatasan dengan alat jiwa, memutus aliran informasi, dan menipu lawan agar fokus pada ancaman yang salah. Tujuan sebenarnya masih tersembunyi. Namun satu hal jelas bagi Huo Yuhao, perang yang tampak stagnan ini hanyalah permulaan dari rencana yang jauh lebih berbahaya. Kekaisaran Matahari Bulan menyusun rencana licik untuk mengalihkan perhatian seluruh benua. Mereka berpura-pura menyerang Kekaisaran Bintang Luo agar semua pasukan utama berkumpul di barat. Kekaisaran Dowling dan bahkan Kekaisaran Jiwa Surgawi diperkirakan akan mengirim bantuan ke sana. Namun, target sebenarnya bukanlah Bintang Luo, melainkan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dengan cara ini, saat semua fokus tertuju ke barat, serangan besar bisa dilancarkan di tempat yang tidak terduga. Kekaisaran Bintang Luo sebenarnya memiliki kekuatan yang kuat dan sejarah panjang, jauh lebih kokoh dibandingkan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Meskipun mereka mengalami kerugian karena serangan awal, fondasi mereka tetap kuat. Alat jiwa kelas tinggi yang digunakan Matahari Bulan memang mematikan, tetapi jumlahnya terbatas dan tak bisa terus-menerus digunakan. Jika perang besar pecah, bantuan dari Dowling dan Jiwa Surgawi pasti akan mengalir ke Bintang Luo, membuat kemenangan Matahari Bulan di wilayah itu sulit dipastikan. Berbeda dengan Bintang Luo, Kekaisaran Jiwa Surgawi memiliki kekuatan nasional yang lebih lemah. Perbatasan mereka dengan Matahari Bulan hampir sama panjangnya dengan perbatasan Bintang Luo. Dari sudut pandang strategi, menyerang Jiwa Surgawi jauh lebih menguntungkan. Dengan merebut pegunungan Mingdou, Matahari Bulan menciptakan celah strategis yang memungkinkan mereka menahan pasukan Bintang Luo sekaligus membuka jalan serangan ke wilayah lain. Rencana ini membuat Bintang Luo tidak berani memindahkan banyak pasukan untuk membantu Jiwa Surgawi karena ancaman di barat tetap ada. Jika Matahari Bulan berhasil mengalahkan Jiwa Surgawi, mereka dapat dengan mudah berbalik menyerang Bintang Luo kapan saja melalui celah di pegunungan. Strategi berlapis ini membuat mereka mengendalikan situasi dan memaksa lawan tetap dalam ketidakpastian. Di balik semua itu, sosok penting yang memimpin strategi ini adalah Juzi, permaisuri Kekaisaran Matahari Bulan sekaligus panglima tertinggi ketiga pasukan mereka. Meski masih muda, ia memiliki kemampuan militer luar biasa dan telah memenangkan kepercayaan penuh Kaisar Su Tianran. Dengan kecerdikannya, ia mengubah keseimbangan perang tanpa harus mengerahkan seluruh kekuatan sekaligus. Juzi memerintahkan peningkatan pengawasan di perbatasan barat Bintang Luo untuk memutus semua jalur informasi musuh. Keberadaannya sebagai pemimpin muda sempat diragukan, namun catatan keberhasilan dan taktiknya yang berani sekaligus rasional membuktikan kemampuannya. Dengan dukungan penuh Kaisar,
Ia kini memegang kendali besar atas arah perang dan rencananya sedang dijalankan dengan hati-hati untuk menguasai benua. Di sisi lain, pasukan utama Kekaisaran Matahari Bulan bergerak mendekati perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Juzi memperkuat pengawasan dengan mengerahkan hampir semua alat pengintai jiwa yang dimiliki Kekaisaran, bahkan yang biasanya digunakan untuk melindungi kota-kota penting. Tujuannya jelas, memastikan perbatasan tetap aman sambil membuka jalan untuk serangan berikutnya. Rencananya bukan hanya untuk menghancurkan Bintang Luo, tetapi juga memulai balas dendam yang lebih besar terhadap seluruh musuh Kekaisaran. Sementara itu, di kota Cahaya Kekaisaran, Wo Yuhao kembali diam-diam setelah mengirim Dai Luoli untuk menyampaikan informasi penting kepada Adipati Harimau Putih. Su Yun, seorang putri dari keluarga kerajaan Bintang Luo, mencurigai kepergian mereka sepanjang malam, apalagi Dai Luoli tidak kembali. Ketegangan meningkat ketika suara peluit darurat terdengar di pagi hari, menandakan adanya situasi genting di perbatasan. Kabar yang muncul bukan serangan langsung, melainkan keputusan untuk melakukan serangan balik ke pegunungan Mingdou. Adipati Harimau Putih memimpin pasukan elitnya untuk memanfaatkan informasi yang diterima dari Dai Luoli. Kekaisaran Bintang Luo memobilisasi pasukan cadangan, termasuk para rekrut baru, untuk mendukung operasi ini. Bagi sang adipati, ini adalah langkah investigasi sekaligus serangan strategis guna memaksa musuh mundur dan mencegah mereka menyerang Kekaisaran Jiwa Surgawi. Pasukan bergerak keluar dari kota Cahaya Kekaisaran melalui 4 gerbang utama untuk mempercepat laju. Wo Yuhao, yang berada di barisan belakang bersama para rekrut, merencanakan langkahnya sendiri. Ia menawarkan diri untuk memantau situasi di garis depan dan membawa kabar langsung bagi pasukan cadangan. Keputusan ini beresiko, namun baginya, itu adalah cara terbaik untuk memastikan rencana besar di balik konflik ini tetap berada dalam kendalinya. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Soul Lane 2 episode 117. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.